kabarnya hari ini anak-anak? Pasti luar biasa, ya kan? Jangan sampai tidak ada yang luar biasa. Hari ini kita harus luar biasa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang saya bisa sabar. Coba. Kenapa ya kita kok harus belajar sabar? Memang ada apa dengan sabar? Iya, mengapa kita belajar sabar? Kita lihat semua ya. Di 1 Korintus 13 ayat 14, firman Tuhan mengatakan bahwa kasih itu sabar. Coba kita lihat, kasih itu sabar. Berarti punya 2 contoh nih anak-anak. 2 contoh sabar. Yang pertama adalah sabar menunggu giliran. Lalu yang kedua, kita bisa sabar menunggu giliran ketika mengajukan pertanyaan di kelas saat ibu guru atau bapak guru memberikan pertanyaan. Jadi sabar menunggu giliran ketika bapak atau ibu guru memberikan pertanyaan. Jangan semuanya saya bu, saya mau menjawab bu. Tidak, harus menunggu giliran dengan sabar. Yang kedua, mari kita lihat bisa mengendalikan diri. Wah ya, ketika temannya tidak sengaja menyenggol, aduh. Kalau kita tidak sabar, kita pasti akan langsung apa anak-anak? Ya, langsung marah. Kadang-kala seringkali kita langsung, apa kamu kok senggol seperti itu. Tetapi ingat, kalau kita punya hati yang sabar, kita pasti bisa mengendalikan diri kita dengan cara bagaimana? Bertanya dengan baik. Bertanya kepada temannya, bahwa temannya kenapa kok menyenggol kita? Kenapa kok tidak sengaja mendorong kita? Kita harus tanya itu dengan hati yang sabar. Itu manusia, tetapi berarti juga punya contoh loh anak-anak. Tidak hanya manusia yang mempunyai hati yang sabar, tetapi hewan pun ada yang memiliki hati yang sabar. Kira-kira hewan apa? Siapa yang tahu hewan apa yang memiliki kesabaran? Anjing? Ya, bisa jadi. Ikan? Kira-kira sabar tidak ya? Atau sapi? Wah ya. Mau tahu jawabannya? Hewan apa yang bisa sabar? Kita lihat ya. Nah, seperti yang Bu Rati sampaikan tadi, hewan yang memiliki kesabaran apa ya? Di antara anjing, ikan, atau sapi? Ya, bisa jadi mereka sabar. Tetapi ada satu contoh hewan yang memiliki kesabaran. Hewan apakah itu? Lihat ya, Rati akan bercerita tentang proses pembentukan kupu-kupu, metamorfosis kupu-kupu. Rati punya ulat yang bernama si Pona. Lihat, ini Pona. Dia tinggal di pohon stroberi. Wah, si Pona makannya banyak sekali. Dia makan daun-daun supaya badannya tumbuh sehat. Ya, si Pona punya
cita-cita, dia memiliki keinginan untuk menjadi seorang kupu-kupu yang indah, seekor kupu-kupu yang indah. Wah, bagaimana untuk menjadi kupu-kupu yang indah itu ya? Lalu suatu hari, karena dia memakan tumbuhan yang sangat banyak, memakan daun yang sangat banyak, dia akhirnya apa anak-anak? Menjadi kepompong. Wah, untuk menjadi seekor kupu-kupu, dia harus menjadi kepompong terlebih dahulu. Kita sebut kata kepompong bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kepompong. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kepompong. Ya, untuk menjadi kupu-kupu, 1 hari dia di dalam kepompong. Ya, 2 hari tinggal di dalam kepompong juga tidak. Ternyata harus 10 hari dia tinggal di dalam kepompong. Dengan makan, ya, atau minum juga tidak. Dia diam di dalam kepompong selama 10 hari tanpa makan dan tanpa minum. Wah, cukup lama juga ya 10 hari. Bagaimana kalau kita tidak makan dan minum selama 10 hari? Bisa-bisa kita pingsan, tapi tidak dengan si Pona. Karena dia sungguh ingin menjadi kupu-kupu, dia harus berpuasa dengan sabar menunggu di dalam kepompong selama 10 hari. Apakah setelah 10 hari si Pona langsung keluar dari kepompong dan langsung terbang? Tidak juga. Dia harus menunggu kembali dengan sabar ya. Dengan sabar sekali lagi si Pona menunggu dengan sabar. Dia harus keluar, karena ketika keluar dari dalam kepompong, sayap-sayapnya masih lemas anak-anak, belum kuat, masih lemas. Jadi dia harus berdiam diri, menunggu sayap-sayapnya menjadi kuat. Ketika menunggu semakin lama, ketika sayapnya semakin kuat, barulah dia bisa terbang seperti keinginannya. Terbang di taman, terbang di hutan, dan menjadi kupu-kupu yang indah. Kita lihat ya, awalnya dia hanya menjadi ulat yang anak-anak takut dengan si Pona. Ada ulat. Coba berarti tanya, lebih takut mana, ulat atau kupu-kupu? Ya, pasti banyak yang lebih takut dengan ulat. Kalau kupu-kupu, lihat bentuknya sangat indah. Si Pona akhirnya berhasil menjadi kupu-kupu yang indah. Sekarang berarti mau tanya, apakah kita sudah sabar? Sudahkah kita sabar? Yang bisa menjawab siapa? Yang menjawab adalah diri kita masing-masing. Berarti dari kalian sendiri. Sekarang coba semuanya pegang tangan di dada ya. Ikuti geraknya anak. Pegang tangan di dada, katakan saya bisa sabar. Coba berarti mau dengar? Kayaknya belum mantap ya. Sekali lagi ya. Saya bisa sabar dengan kuat. 1, 2, 3. Saya bisa sabar. Oke, ingat ya, firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar. Jadi siapa yang mau menjadi lebih sabar? Ya, semua anak atau anak Tuhan, semua pasti bisa menjadi anak-anak yang sabar. Sekali lagi kita